Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Infrabadi, gimana kabarnya hari ini? Nah, di episode kali ini kita bersama narasumber-narasumber yang ganteng-ganteng, yaitu karyawan dari petugas layanan jalan tol ruas Medan Binjai. Nah, Infrabadi, mereka ini adalah karyawan terbaik dan terfavorit yang terpilih pada tahun 2019 loh. Penasaran kan gimana caranya mereka untuk mencapai award karyawan best of the best di MEBI? Nah, di samping saya sudah ada Bang Roji. Selamat pagi Bang Roji. Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabar hari ini Bang Roji? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, Bang Roji, langsung aja ya. Bang Roji sekarang dinas di gerbang mana ya? Dan jabatannya sebagai apa? Untuk di dinas sekarang di Gerbang Tol Marelan sudah 6 bulan lebih. Untuk jabatan Kasib. Oh, sebagai kasih. Nah, Bang Roji sudah berapa lama ya bekerja di jalan tol ini? Untuk bekerja di jalan tol dari awal operasional 2017 Oktober dan hingga sekarang sekitar 2 tahun 5 bulan. Oh, lumayan lama ya, Iya, Mbak. udah 2 tahun lebih. Nah, kira-kira apa kendalanya selama Bang Roji menjabat sebagai kasib di ruas tol ini? Ya, yang namanya operasional sudah pasti ada kendalanya, Mbak. Ya, seperti tol ataupun sistem maupun dari pengguna jalannya itu sendiri. Tapi itu tidak sering terjadi, tergantung situasi ataupun kondisi. Oh, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih perasaannya Bang Roji terpilih menjadi karyawan terbaik? Untuk perasaannya pasti sangat senang, Mbak. Cuman itu sudah pasti dari pilihan teman-teman juga. Udah itu sih. Oke. Nah, apa sih yang membuat Bang Roji bisa terpilih menjadi karyawan terbaik menurut pandangannya Bang Roji nih? Menurut saya sih, Mbak, satu, kita harus bertutur kata yang baik, saling tolong menolong sesama rekan kerja, Ya. berperilaku yang baik juga, dan yang terakhir kita harus sabar ataupun jangan arogan atau marah-marah dalam setiap menyelesaikan suatu masalah, karena kita yakin setiap masalah pasti akan selesai, dan saling menghargai aja intinya, Mbak. Udah itu, Mbak. Oke, selanjutnya suka duka bekerja menjadi seorang kasib pada jalan tol Medan Binjai ini? Oke, Kak. Ya, kalau untuk suka duka ya pasti ada, Mbak. Apalagi saya seorang kasib, pasti untuk tanggung jawab gerbang saya yang menanggung jawabin, tapi kembali lagi kepada kerjasama tim. Jika kerjasama tim yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula, Mbak. Ya, itu aja sih, Mbak. Ya, untuk selanjutnya kira-kira apa visi dan misi Bang Roji untuk memajukan jalan tol Medan Binjai ini? Untuk visi misi pastinya meningkatkan kualitas pelayanan transaksi. Nah, pesan untuk semua karyawan MEBI dari Bang Roji apa? Dan untuk pesan saya sendiri dari karyawan MEDI, ya tetap saling kompak, saling membantu dan saling menghargai, dan jangan lupa untuk beribadah karena itu merupakan suatu mempermudah masalah kita. Itu aja sih, Mbak. Oke. Terima kasih Bang Roji untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Demikian wawancara kita dengan Bang Roji, Kasib Marelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Infrabadi, untuk selanjutnya, kalau tadi kita sudah bersama dengan karyawan terfavorit Bang Roji, kalau sekarang kita sudah bersama karyawan terbaik di jalan tol Medan Binjai, yaitu Bang Beni ya. Selamat siang Bang Beni. Siang. Apa kabarnya siang ini? Iya. Bang Beni, langsung aja ya pertanyaannya ya. Kalau Bang Beni sekarang jabatannya sebagai apa ya? Kalau sekarang saya menjabat sebagai Kasib Lalin, jadi yang bertugas di manajemen lalu lintas ruas tol Medan Binjai. Oh, Kasib lalu lintas ya? Ya, Kasib lalu lintas. Nah, sudah berapa lama bekerja di jalan tol Medan Binjai?
kalau untuk bekerja di Jalan Tol Medan Binjai, saya sudah mulai dari Jalan Tol Medan Binjai ini belum beroperasi. Jadi kemungkinan sekitar 2017-an sudah mulai di sini. Oh, berarti sebelum Fungsional, buka. Pak. Oh, dari fungsional Iya. udah di sini. Udah lumayan lama berarti ya? Ya udah lumayan. Nah, kira-kira apa sih kendalanya selama Bang Benny menjabat sebagai kasih lalin di ruas tol ini? Baik, untuk masalah kendala itu kompleks ya, apalagi untuk divisi manajemen lalu lintas, karena saya bisa bagi untuk jadi dua bagian masalah kendala ini. Itu ada satu masalah internal, yang kedua itu ada eksternal. Yang internal pastinya dari anggota, karena nggak selalu apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin capai itu bisa direalisasikan sama anggota. Nah, masalah untuk yang eksternal juga dari owner kadang itu comply, atau satu lagi dari pengguna jalan yang lebih kompleks lagi dengan kasus-kasus mereka, belum lagi mereka nanti mengalami kecelakaan atau gangguan-gangguan kamtipnas nanti di jalur. Nah, itu untuk penanganannya beda-beda gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kadang menjadi kendala, tapi bisa juga jadi apa ya namanya, pembelajaran gitu untuk kita para kasih lalin sih, Mbak. Nah, gimana perasaannya Bang Benny terpilih menjadi karyawan terbaik pada jalan tol? Perasaannya, kalau masalah perasaan sih senang, ada pasti gitu kan. Senangnya karena apa? Karena ternyata selama ini kita selain dinilai oleh perusahaan atau oleh owner, ternyata kita diberikan juga apresiasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar dikasih tuntutan kamu harus kerja seperti ini, tapi juga ini hasil kerjamu gitu. Jadi diberikan apresiasi. Jadi ngerasa diperhatikan. Iya, merasa diperhatikan, merasa dihargai lah gitu lah untuk masalah pertanyaan ini, Mbak. Oke, apa sih yang ngebuat Bang Benny bisa terpilih menjadi karyawan terbaik menurut penilaiannya Bang Benny sendiri? Menurut penilaian saya ya. Iya, apa yang Iya juga. kok bisa ya saya jadi karyawan terbaik? Keluar dari pertanyaan juga ya, Mbak Uli ya. Kalau misalnya untuk memilih jadi karyawan terbaik atau tidak itu kan bukan kita gitu. Pasti ada penilaian dari luar, pasti ada penilaian dari pimpinan gitu kan. Iya. Jadi kalau untuk klasifikasi atau kriteria pasti ada sama pimpinan. Cuman yang mungkin yang selama ini saya kerjakan lebih ke apa ya namanya, memaksimalkan potensi dan bertanggung jawab gitu aja. Jadi apa yang dikasih tugas sama owner atau sama atasan, ya udah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah itu kan buntu tuh. Nah, pasti ada masukan-masukan lain. Nah, menerima masukan itu juga gimana ya? Nggak boleh kita merasa selalu pintar gitu. Iya. Jadi kalau menerima masukan sama dari atasan itu kita harus jadi apa? Jadi orang yang paling bodoh gitu. Kalau enggak ya balik lagi nanti mental gitu. Ya saya nggak terima. Mungkin saran bapak kayak gitu, tapi saya seperti ini. Ya nanti jatuhnya seperti itu. Mungkin itu aja. Satu profesional, yang kedua memaksimalkan potensi, yang ketiga bertanggung jawab. Mungkin itulah. Oke. Kalau suka dukanya bekerja menjadi seorang kasih lalin pada jalan tol Medan Binjai? Nggak bisa marah sama pengguna jalan. Itu adalah suka dukanya, karena kita pasti di lapangan itu untuk pelayanan ini sama seperti restoran, Pak. Jadi orang lapar datang ke sini itu, datang ke Medan Binjai, misalnya datang ke rumah makan, makanannya malah nggak disediakan gitu. Iya. Nah, itu bikin apa? Bikin orang marah. Sama seperti di ruas tol juga. Jadi nanti pengguna jalan sudah bayar, sudah ngetet, tiba sampai nanti di jalan kena terkendala entah apa gitu, pelayanan lambat atau apa seperti apa gitu. Walaupun selama ini kita belum ada dapat komplain yang seperti itu. Nah, nanti itu kan pasti pengguna jalan begitu kita datang langsung marah gitu. Iya. Apalagi sampai ada yang datang ke kantor gitu, yang datang ke kantor semuanya marah karena mungkin kurang ya edukasinya masalah jalan tol. Ya udah,
kitanya nggak bisa balik marah sama dia gitu kan. Ya kita harus lebih persuasif gitu menanggapinya. Apalagi bedanya anggota Lalin dengan Kasip Lalin ini, kita harus bisa meredam emosinya anggota juga emosinya pengguna jalan. Mungkin itulah yang suka dukanya kalau saya bilang. Kalau masalah sukanya ya pasti kerja tim itu, apalagi kalau ada penanganan itu enak aja di jalur gitu. Itu aja sih. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih visi dan misi Bang Benny untuk memajukan Jalan Tol Medan Binjai ke depan? Kalau visi dan misi untuk manajemen lalu lintas sendiri itu pasti memberikan standar pelayanan minimal, apalagi di jalur. Jadi kita selama ini juga udah menjadi jalan tol yang notabene dibilang aman dan nyaman ya Mbak ya. Udah dapat survei juga dari beberapa pengguna jalan. Nah, tinggal sekarang ini mungkin lebih memaksimalkan lagi jadwal-jadwal putaran-putaran petugas, terus juga memaksimalkan CCTV juga. Jadi untuk pelayanannya itu nanti lebih terasa gitu sama pengguna jalan. Jadi dia tuh nggak perlu menunggu lama gitu. Tiba-tiba petugas udah ada di situ. Jadi dia nggak perlu tahu kita datang dari mana gitu. Mungkin itu Mbak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang Benny, pesan untuk semua karyawan di Jalan Tol Medan Binjai ini? Ya mungkin kalau untuk pesan sama seperti yang pernah saya sampaikan kemarin waktu Pada saat penerimaan penghargaan itu, kita jangan pernah marah ketika seorang atau orang lain mengatakan kita itu goblok gitu. Jadi kata-kata itu saya buat kenapa? Karena kalau ketika kita marah, kita akan defend dari kata-kata goblok itu, berarti kita merasa lebih pintar gitu kan untuk hal yang seperti itu. Jadi kalau udah merasa lebih pintar, ujung-ujungnya apa? Nggak mau belajar lagi gitu. Dia puas dengan apa yang dia dapat sekarang. Ujung-ujungnya juga jadinya congkak gitu. Apa bahasa congkak ya? Sombong ya Mbak ya. Ujung-ujungnya jadi sombong. Jadi itu aja. Jangan marah aja gitu kalau dibilang orang goblok, memang goblok gitu. Mau gimana lagi, manusia gitu. Itu aja Mbak untuk rekan-rekan di Medan Binjai. Oke, terima kasih untuk waktunya pada siang ini Bang Benny. Sekian Infrabadi, wawancara kita dengan karyawan dan yang terfavorit dan yang terbaik pada Jalan Tol Medan Binjai di tahun 2019 ini. Nantikan wawancara saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.